Halo rekan-rekan TKK, berjumpa lagi bersama kita Bimo. Di episode kali ini kita akan bahas mengenai beberapa jenis kemasan aktif. Rekan-rekan awam ya dengan kata-kata ini. Sebenarnya kalian pasti pernah menggunakan salah satu jenis kemasan aktif, yaitu silika gel. Kemasan aktif adalah kemasan yang dirancang untuk mempertahankan kondisi pangan dalam kemasan serta memperpanjang umur simpan. Konsep dari teknologi ini adalah dengan menambahkan komponen tertentu yang dapat menyerap atau melepaskan zat-zat dari atau ke dalam pangan yang dikemas. Secara umum, kemasan aktif dibagi menjadi dua, yaitu sistem penyerap atau absorbing system dan sistem pelepas atau releasing system. Sistem penyerap adalah sistem kemasan yang mampu menghilangkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan seperti O2, H2O, CO2, dan yang lainnya. Sedangkan sistem pelepas merupakan penambahan senyawa tertentu seperti CO2, antioksidan, dan pengawet. Beberapa contoh dari kemasan aktif adalah penyerap O2, penyerap H2O, pelepas CO2, pelepas etanol, dan penggunaan bahan antimikroba. Penasaran kan? Yuk ikuti terus! Satu, penyerap O2 atau oksigen absorber. Adanya kandungan oksigen pada kemasan akan berpengaruh pada umur simpan dari produk pangan yang dikemas. Oksigen berperan dalam proses oksidasi lemak pada produk pangan serta meningkatkan pertumbuhan mikroba. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya mutu pangan, seperti perubahan rasa, warna, dan berkurangnya nutrisi pangan, sehingga umur simpannya menjadi lebih pendek. Bahan aktif yang paling umum digunakan sebagai oksigen absorber adalah bubuk besi. Bubuk besi dimasukkan ke dalam saset kecil, yang nantinya akan dimasukkan ke kemasan produk pangan. Bahan ini mampu menurunkan kadar oksigen pada kemasan hingga 0,01%, di mana 1 gram bubuk besi mampu menyerap 300 ml oksigen. Penyerap oksigen biasanya digunakan pada produk kacang-kacangan, kopi, rempah-rempah, daging frozen, dan sebagainya. 2. Penyerap H2O atau moisture absorber. Kandungan air yang berlebih pada produk pangan dengan kadar air yang tinggi seperti daging dan ayam frozen dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri dan jamur, sehingga dapat mengurangi umur simpan produk. Selain itu, kandungan air yang berlebih pada produk pangan dengan kadar air rendah seperti snack kering, kacang-kacangan, minuman bubuk, dan lain-lain dapat menyebabkan meningkatnya kadar air produk sehingga teksturnya menjadi melempem. Bahan yang digunakan untuk menyerap H2O adalah poliakrilat yang berbentuk lembaran, propilen glikol yang berbentuk film, dan silika gel atau natrium silikat yang berbentuk saset. 3. Pelepas CO2 atau CO2 emitters. Peningkatan kadar CO2 dalam kemasan sampai 10 hingga 80% dapat menekan pertumbuhan mikroba pada permukaan pangan, sehingga dapat memperpanjang umur simpan. Bahan aktif yang biasanya digunakan adalah asam sitrat dan natrium bikarbonat yang dikemas dalam bentuk batalan, yang nantinya akan dimasukkan ke kemasan produk pangan. Konsepnya adalah dengan menyerap oksigen yang terdapat pada kemasan, sehingga bereaksi dengan kedua bahan aktif pada bantalan. Hasil dari reaksi ini akan membentuk CO2. Produk yang biasanya menggunakan CO2 emitters adalah daging dan ayam segar yang di frozen. 4. Pelepas etanol atau ethanol emitters. Etanol dapat digunakan sebagai pengawet. Dalam konsentrasi tinggi, etanol dapat mendenaturasi protein dari kapang dan ragi sehingga dapat bersifat sebagai antimikroba. Ethanol emitters dengan nama dagang Etikep terdiri dari campuran etanol dan air yang dicerap dalam bubuk silika oksida dan dimasukkan ke dalam kemasan saset. Teknologi ini dapat digunakan untuk produk dengan kadar air yang sedang sampai tinggi seperti buah kering, dendeng, dodol,
daging frozen, dan sebagainya. Kekurangan dari penggunaan etiket adalah dapat menghasilkan aroma yang tidak diinginkan pada bahan pangan. 5. Penggunaan bahan antimikroba. Penggunaan bahan antimikroba umumnya dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan menggunakan antimikroba dalam bentuk chip. Kedua, menggunakan film kemasan yang mengandung bahan antimikroba yang kemudian dalam jumlah kecil akan bermigrasi ke produk pangan. Jenis-jenis bahan antimikroba yang dapat digunakan adalah asam organik, bakteriosin, antibiotik, fungisida, dan sebagainya. Beberapa mekanisme bahan antimikroba untuk menghambat pertumbuhan bakteri adalah: pertama, menghambat pembentukan dinding sel. Kedua, merusak membran sitoplasma sehingga pertumbuhan sel terhambat. Ketiga, menyebabkan denaturasi protein. Dan keempat, dengan menghambat kerja enzim dalam sel serta mengganggu metabolisme sel. Produk yang biasanya menggunakan bahan antimikroba adalah produk yang dikemas secara vakum seperti daging, ikan, ayam, dan sebagainya. Itu tadi pembahasan kami mengenai berbagai jenis kemasan aktif. Jika ada topik tertentu yang ingin kami bahas, komen di bawah ya. Topik yang menarik akan kami bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video kita ya. Sampai jumpa!